Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada amalan-amalan yang dibenarkan untuk dikerjakan bagi perempuan yang tengah haid, ada amalan-amalan yang tidak boleh dikerjakan bagi perempuan yang tengah haid. Pertama, saya ucapkan selamat dulu pada penanya ini. Masya Allah, ada perempuan suci belum berpikir beramal. Antum dalam keadaan haid masih mikirin amal, itu luar biasa. Ada orang dalam keadaan sehat belum mau ke masjid, ada orang kakinya sakit masih mau ke masjid. Ada seorang ibu di Al-Azhar bertanya, Ustaz, saya sakit sempat lumpuh di rumah sakit, gak bisa keluar. Lalu saya coba sholat, Ustaz tayamum, diterima gak sholat saya? Saya bilang, Masya Allah Bu, ibu sakit lumpuh masih mau sholat. Di luar banyak perempuan yang sehat gak mau sholat. Jadi kalau Anda mendapati nikmat seperti ini, pertahankan, karena tidak mudah menemukan yang seperti ini. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah amalan-amalan yang khusus disebutkan dalam isyarat-isyarat Nabi SAW. Di antaranya amalan salat-salat fardu, seperti salat fardu, termasuk salat sunnah. Semua jenis salat tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Baik. Kedua, menyengaja membaca Al-Quran. Menyengaja membaca Al-Quran. Jadi khusus bacaan Al-Quran yang dimaksud, bukan kalangan doa tertentu. Itu tidak diperkenankan, dan sepakat ulama di sini. Termasuk Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kalau antum punya kitabnya terbitan Darul Nafais misalnya yang warna kuning, lihat halaman 37 di posisinya sebelah kiri, ya, kiri, paragraf yang kedua di pertengahan posisi baris 1 sampai dengan 3. Beliau sampai katakan laqad ajma'al ulama, dan para ulama berijma, sepakat di sini ada annal haidullah, bahwa perempuan yang tengah haid itu tidak diperkenankan untuk membaca Al-Qur'an. Baca, ya, kalau megang mushaf masih boleh. Yang tidak boleh itu baca, ya, baca di sini. Tapi kalau yang dimaksudkan zikir-zikir doa dan sebagainya tidak terkait dengan itu masih boleh. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, astaghfirullah, kan? Atau antum membaca Quran terkait dengan doa, itu masih boleh. Terkait dengan doa. Ya, bisa di antara doa-doa di Quran misalnya ada ayat yang langsung ke doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan seterusnya itu masih boleh. Termasuk ayat-ayat Quran tadi kalau diposisikan sebagai zikir, ya, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, kalau diposisikan sebagai doa, bukan menyengaja bacaan ayat Quran, itu masih boleh. Itu masih boleh. Dan di sini ulama tidak ada khilaf di situ. Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Tapi berita baiknya hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW menyampaikan, "Idza marida al-'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba punya uzur, bahkan uzurnya cuma safar, dan tidak bisa mengerjakan amalan rutin seperti biasa yang kerjakan, maka karena uzurnya ini dituliskan pahalanya tersempurna, sempurna. Bahkan kalaupun cuma safar, antum biasa misalnya dalam keadaan mukim, ya, sholat sempurna, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kemudian tunaikan sunnahnya. Kalau Allah misalnya mau berangkat nih dari Bandung misalnya mau ke Jakarta, macetnya luar biasa, lalu antum istirahat misalnya kan di kilometer yang paling depan, kilometer berapa dari sini? 57 dari sana ke sini, dari sini ke sana, ya, 39 terlalu jauh, yang paling dekat sini 125, baik 125, baik, antum dapatkan di situ, ya, antum masuk ke situ, antum dapatkan dia, bisa mampir dulu ke situ, ada masjidnya, lalu antum sholat di situ, karena padat luar biasa, masuk ke situ, baik, antum istirahat di situ, lalu tunaikan sholat zuhur, tunaikan sholat asar, antum kerjakan jamaah asar di sini, zuhur 2 rakaat, asar kemudian 2 rakaat. Dalam kesempatan ini Anda tidak mengerjakan sholat sunnah misalnya, tidak mengerjakan karena saking padatnya luar biasa, maka karena kebiasaan Anda mengerjakan sholat sunnah itu, pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna walaupun tidak mengerjakannya karena kebiasaan Anda itu. Situasi terbalik misalnya, Masya Allah, jamaah qasar, ya, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, tapi situasi masih santai, ada waktu luang dan sebagainya, ada terbuka kesempatan sholat sunnah, masih bisa sholat sunnah kita? Bisa? Tidak, nggak usah terlalu soleh, jangan terlalu soleh, nggak usah dikerjakan. Ya, yang zuhur aja wajib dikurangi, zuhur fardu 4 wajib dikurangi jadi 2, antum tambah lagi dengan sunnah. Jadi nggak usah dalam keadaan demikian, ilahnya itu rukhsah di situ. Jadi ketika Anda nggak kerjakan itu pahala dituliskan. Yang paling luar biasa, idza maridal 'abdu, kalau ada uzur yang jelas di sini. Perempuan saat sucinya sering baca Al-Quran, sering sholat sunnah, sering beramal saleh, itu saat haidnya semua pahalanya dituliskan. Tanpa dikurangi sedikit. Jadi rugi kalau ada seorang perempuan dalam keadaan sucinya
dia tidak pernah menunaikan amalan-amalan sunnah, cuma sholat fardu aja. Itu begitu dia haid, yang dituliskan cuma amalan fardunya aja. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah, perbanyak amalan-amalan saat dalam keadaan suci. Karena cuma perempuan yang diberikan, laki-laki tidak. Bahkan cek, ukti, alhamdulillah ya pahala kita dituliskan walaupun kita nggak sholat, belum tentu. Kalau dalam keadaan suci dia nggak mau beramal.